Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Purnamasari dengan NIM H1A1200014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Politik Agraria. Pertanyaan pertama, Stop Land Reform menghasilkan adagium land to the tiller, jelaskan dalam konteks politik agrarian. Jawabannya, adagium land to the tiller ini dipergunakan untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan tuan tanah untuk kepentingan politis. Jadi demi kepentingan politik agrarian, adagium land to the tiller ini dipergunakan untuk memikat hati para rakyat petani yang menderita tersebut karena adanya tekanan dari tuan tanahnya. Pertanyaan kedua, di era feodalisme di Indonesia, sistem penguasaan tanah dilakukan dengan sistem Apanek. Jelaskan dan berikan contoh penerapannya. Jawabannya, sistem Apanek adalah penguasaan tanah yang dimiliki oleh raja dan para bangsawan. Contoh penerapannya seperti rakyat yang menggarap di tanah milik penguasa hanya mempunyai hak untuk menggunakannya, tidak berhak memiliki dan menguasai tanah tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menjadi tujuan UU-PA? Jawabannya, tujuan UU-PA adalah memberi kepastian hukum kepada rakyat melalui kegiatan pendaftaran tanah. Seperti dinyatakan dalam pasal 19 ayat 1 UU-PA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Selain itu, pemegang hak atas tanah diperintahkan melakukan pendaftaran oleh pasal 23, 32, dan 38 UU-PA. Meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyatnya. Pertanyaan yang keempat, apa saja yang termasuk dalam cakupan politik etis dan kenapa bisa mempengaruhi masalah agrarian di Indonesia? Pertama, menjadikan masalah land reform hanya sebagai masalah teknis belaka. Pemerintahan Orde Baru tidak menjadikan masalah tanah sebagai dasar pembangunan, melainkan tanahnya hanya menjadi masalah rutin birokrasi pembangunan. Yang kedua, menghapuskan semua legitimasi partisipasi organisasi petani di dalam program land reform dengan cara mencabut peraturan lama dan menggantinya dengan peraturan baru. Dua peraturan baru itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 berisi penghapusan dan pengadilan land reform yang merupakan badan tertinggi pengambilan keputusan mengenai peruntukan tanah-tanah objek land reform. Jadi pengadilan ini merupakan representasi dari negara dan organisasi massa petani dalam menentukan peruntukan tanah-tanah objek land reform. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1980 berisi organisasi dan tata kerja penyelenggaraan land reform. Yang ketiga, penerapan kebijakan masa mengambang atau floating mass pada menjelang pemilu tahun 1971, memotong hubungan masa pedesaan dengan partai-partai politik. Keempat, diundangkannya UUPD, Undang-Undang Pemerintahan Desa tahun 1979 membuat desa semakin kehilangan dinamika proses politik yang demokratis partisipatif. Kelima, terlibatnya unsur polisi dan militer di dalam pengawasan dinamika pembangunan desa. Jelaskan ciri khas gerakan sosial perlawanan. Pertanyaan kelima, jelaskan ciri khas gerakan sosial perlawanan para petani terhadap kolonialisme tahun 1830-an. Jawabannya, Millerianisme adalah ajaran-ajaran akan datangnya zaman keemasan. Mesianisme adalah kepercayaan pada Ratu Adil. Nativisme adalah gerakan untuk kembali ke adat kuno. Perang Sud adalah ajaran-ajaran untuk berjihad. Untuk pertanyaan nomor 6, berbagai organisasi underbow partai politik dalam pergerakan petani di masa lalu banyak dan aktif. Sebutkan salah satunya dan jelaskan kegiatannya secara ringkas adalah. Jawabannya, dilarang oleh Inpres tahun 1978 dan
dan semua kegiatan ekonomi berkooperasi disalurkan melalui wadah tunggal koperasi unit desa atau KUD. Pengaturan organisasi kemasyarakatan masih dilakukan oleh Orde Baru dengan penyeragaman asas organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, hak berserikat semakin suram ketika diterapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986 tentang organisasi kemasyarakatan yang mengatur secara menyeluruh pembentukan, keanggotaan, dan kepengurusan keuangan, pembinaan, pembekuan, dan pembubaran organisasi kemasyarakatan. Untuk pertanyaan nomor 7, jelaskan yang menjadi penyebab pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria sangat terhambat adalah. Jawabannya, pelaksanaan undang-undang pada umumnya sangat terhambat karena beberapa alasan. Alasannya adalah administrasi yang buruk, korupsi, dan oposisi dari pihak-pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi yang menyebabkan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria ini sangat terhambat. Pertanyaan nomor 8, siapa yang disebut sebagai 5 kelas sosial pedesaan menurut Nur Fauzi dalam petani dan penguasa? Jawabannya, tuan tanah. Tuan tanah ini adalah pemilik tanah mulai dari 10 hingga ratusan hektar. Mereka tidak mengerjakannya sendiri, melainkan menyewakannya pada pihak lain dengan sewa berupa uang atau hasil bumi secara bagi hasil. Petani kaya. Petani kaya ini adalah orang yang memiliki tanah 5 hingga 10 hektar, tapi ia ikut mengerjakan tanahnya sendiri. Meskipun demikian, mereka lebih senang mempekerjakan buruh tani daripada pihak lain dengan bagi hasil. Petani sedang. Petani sedang ini adalah petani yang memiliki tanah 1 hingga 5 hektar. Mereka mengerjakan tanahnya sendiri dengan alat-alat pertaniannya sendiri. Hasil perolehan dari usaha taninya mampu menghidupi keluarga. Petani miskin. Petani miskin ini adalah pemilik tanah yang sempit, kurang dari 1 hektar. Kehidupannya tidak cukup hanya dari hasil taninya. Karenanya, petani miskin ini mengerjakan tanah petani kaya atau tuan tanah dengan cara sebagai buruh atau bagi hasil. Yang terakhir, buruh tani. Buruh tani ini adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi sama sekali. Kehidupannya bergantung sepenuhnya pada tenaga yang ia jual, terutama pada petani kaya. Pertanyaan nomor 9. Penolakan terhadap UU PA 1960 terjadi di tingkat elit. Ada 3 golongan terpecah, sebutkan dan jelaskan pendapat umum masing-masing golongan. Jawabannya, golongan pertama adalah mereka yang percaya semua undang-undang dibuat dengan niat baik untuk menjamin hak dan kewajiban 273 masyarakat, sehingga tentunya UU PA dan peraturan-peraturan pelaksananya sangat dapat diandalkan sebagai sarana perlindungan hak-hak masyarakat yang dirugikan dalam sengketa. Sengketa agraria struktural ini terjadi karena penyimpangan dari pejabat yang berperilaku menyimpang dalam mempergunakan kewenangannya. Golongan kedua adalah mereka yang percaya bahwa UU PA adalah produk hukum yang membuat jaminan-jaminan hak masyarakat, namun ia dilingkupi oleh berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang menyimpangkan UU PA tersebut. Golongan ini mempersepsi sengketa agraria struktural disebabkan oleh orientasi pembangunan rezim Orde Baru yang mendahulukan pertumbuhan modal industri dan proyek-proyek pemerintah daripada kepentingan penguasa agraria rakyat banyak. Golongan ketiga adalah mereka yang menganut ideologi pasar bebas dan melihat bahwa sengketa agraria itu merupakan satu bagian dari pencipta biaya ekonomi tinggi atau high cost economic dan karenanya harus dikurangi seminimal mungkin. Golongan ini mempromosikan apa yang mereka sebut efficient land market, di mana pasar tanah merupakan jalan utama bagi bisnis memperoleh tanah-tanah sebagai alas dari usaha mereka. Pertanyaan nomor 10, sebutkan tahapan pelaksanaan UU PA hanya berlangsung 5 tahun. Apa yang belum tercapai dalam 5 tahun awal pelaksanaan dan mengapa? Jawabannya, belum tercapainya hukum agraria nasional dan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyatnya. Karena ini merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk pertanyaan nomor 11, jelaskan gaya politik Orde Baru yang mempengaruhi masalah agrarian di Indonesia. Jawabannya, menjadikan masalah land reform hanya sebagai masalah teknis belaka.
menghapuskan semua legitimasi partisipasi organisasi petani di dalam program Land Farm dengan cara mencabut peraturan lama dan menggantinya dengan peraturan baru. Penerapan kebijakan massa mengambang atau floating mass pada menjelang pemilu tahun 1971 memotong hubungan massa pedesaan dengan partai-partai politik. Diundangkannya UUPD tahun 1979 membuat desa semakin kehilangan dinamika proses politik yang demokratis partisipatif. Terlibatnya unsur polisi dan militer di dalam pengawasan dinamika pembangunan desa. Untuk pertanyaan nomor 12, jelaskan yang bukan sektor agraria yang menjadi andalan Orde Baru dan kenapa? Jawabannya pertumbuhan modal industri dan proyek-proyek pemerintah. Karena hukum yang diproduksi adalah subsistem dari pertumbuhan ekonomi sehingga orientasinya adalah memberi dukungan legalitas pada pemodal besar maupun proyek pemerintah. Untuk pertanyaan nomor 13, jelaskan yang dimaksud dengan reforma agraria yang belum berjalan di Indonesia. Jawabannya, reforma agraria yang belum berjalan di Indonesia adalah sejak Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA disahkan, pelaksanaan reforma agraria itu belum berjalan. Malah pemerintah membuat aturan baru yang sering menimbulkan konflik tanah di beberapa daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.